Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Banyuwangi. Kita berjumpa lagi dalam Santapan Rohani GKI Banyuwangi. Edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini diambil dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita menyiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini, karena kami dapat mengawali hari kami dengan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman. Pimpin kami Tuhan dalam perenungan ini dan berkuasalah atas setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka bagian Alkitab kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, lalu merenungkannya dan menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam situasi yang berat seperti saat ini, kalau kita membaca tema kita pada hari ini, yaitu diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah, maka tema ini menjadi tema yang sungguh menggetarkan untuk kita. Kenapa begitu? Kenapa menggetarkan? Jelas menggetarkan. Kita diutus dalam keadaan kita yang saat ini kita semua tahu ini bukanlah keadaan yang mudah. Kita semua tahu ini adalah keadaan yang sulit untuk diri kita masing-masing mempertahankan hidup kita. Tapi justru dalam keadaan yang sulit itu, kenapa kita diutus untuk memberitakan tanda kerajaan Allah? Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam situasi yang berat ini, tentu akan lebih mudah bagi kita untuk saya mengurus diri saya sendiri saja. Saya nggak perlu ngurusin orang lain. Urusan dengan diri saya sendiri aja masih banyak. Jadi ngapain saya harus ngurusin orang lain? Apalagi saya harus memberitakan tanda kerajaan Allah. Ini nambah beban. Ini berat.
Tapi firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita diutus untuk memberitakan tanda kerajaan Allah. Oleh sebab itu kita diajak untuk belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diutus oleh Bapa untuk memberitakan kabar keselamatan, menunjukkan kepada kita kerajaan Allah itu. Tuhan Yesus diutus untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, kalau kita belajar dari teks yang kita baca, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka Tuhan mengajarkan kepada setiap kita. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius, kita akan menemukan di bagian depan tadi, ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Tuhan Yesus tidak pilih-pilih. Ia masuk ke semua kota dan desa. Ia menolong, ia memberitakan kabar itu. Kabar sukacita, keselamatan dari Bapa yang mengutus dia. Lalu melihat banyak orang yang ada di dalam kelelahan, yang ada di dalam kesulitan dan penderitaan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ia mengatakan kepada para muridnya, tuaian memang banyak. Oleh sebab itu mintalah kepada Bapa untuk mengirimkan orang untuk bersama-sama menuai orang-orang yang bertobat, orang-orang yang tergerak hatinya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab itu jadi menarik sekali ketika kita memperhatikan teks yang kita baca. Tuhan Yesus memberitakan tanda kerajaan Allah melalui dirinya sendiri, lalu ia mengajak para murid, 12 orang murid yang kita sebut rasul, untuk turut serta di dalam karya itu. Kalau kita melihat siapa ke-12 orang murid ini, latar belakang mereka berbeda-beda. Artinya Tuhan Yesus mau mengajak para murid, para rasul ini, apapun latar belakang mereka, mereka diundang dan diajak untuk turut serta memberitakan tanda kerajaan Allah. Seperti apa yang dilakukan Tuhan sebelumnya. Bukan hanya diundang dan diberi tugas diutus, tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid yang diundang ini bahwa ia akan memperlengkapi mereka. Para murid yang diutus ini diperlengkapi untuk juga dapat melakukan hal-hal yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Para murid ini diperlengkapi dengan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang yang sakit kusta, juga mengusir setan-setan. Dan Tuhan mengatakan, kalau kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Artinya Tuhan Yesus mengutus para murid untuk memberitakan tanda kerajaan Allah itu bukan tanpa bekal. Ia mengutus para murid dan memperlengkapi mereka. Ia memberi contoh lebih dahulu bagaimana para murid harus memberitakan tanda kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat konteks hidup kita saat ini memang bukan waktu yang mudah. Pandemi COVID ini memaksa kehidupan kita berubah. Tapi soal memberitakan tanda kerajaan Allah, kita harus selalu mengingat Tuhan kita, Yesus Kristus, telah memberi contoh kepada setiap kita untuk dapat menghadirkan tanda kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Ia memberi contoh, ia mengutus kita, mengutus para murid juga.
dan Ia memperlengkapi. Oleh sebab itu, kalau kita merasa hidup saya saat ini sulit, hidup saya saat ini tidak mudah, saya bingung memikirkan diri saya sendiri, jangan khawatir. Tuhan Yesus memperlengkapi. Bukankah hidup memang tak pernah biasa-biasa saja? Bukankah hidup memang tak pernah mudah-mudah saja? Tetapi di dalam Tuhan, apapun kesulitan kita, Ia menolong kita untuk menghadapi itu. Sehingga ketika kita membaca tema perenungan kita pada hari ini, diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah, kita sadar betul bahwa kita diutus dalam keadaan hidup kita yang tidak mudah. Tapi dalam keadaan itu, Tuhan memberi contoh kepada setiap kita. Tuhan memperlengkapi kita untuk dapat melakukan tugas itu. Dan Ia selalu ada bersama-sama dengan kita melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita. Mari kita bersama-sama untuk mau terlibat di dalam tugas dan panggilan kita, yaitu diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah dalam apapun keadaan hidup kita. Yang kita semua tahu, saat ini bukanlah waktu yang mudah, tapi bersama Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah mengajarkan kita, kita diperlengkapi dan kita dimampukan untuk melakukan tugas dan panggilan kita. Mari kita turut serta di dalam karya Allah. Tuhan Yesus memperlengkapi kita dan memampukan kita untuk melakukan tugas panggilan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sadar betul keberadaan diri kami yang lemah. Kami sadar betul bahwa kehidupan kami saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi kami sadar juga Tuhan, ketika Engkau memanggil kami, ketika Engkau mengutus kami, Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa. Itulah yang memampukan kami untuk dapat melakukan tugas panggilan kami, yaitu menghadirkan tanda kerajaan Allah di dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan dan tuntun kami untuk dapat melakukan tugas dan panggilan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kami terlibat di dalam, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat merayakan panggilan Tuhan Yesus untuk kita. Sampai jumpa.